Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Luda Fitri, NIM E 2019-1107 dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana permasalahan UMKM serta bagaimana prediksi untuk kedepannya. Pada era sekarang, pandemi COVID-19 ini telah banyak menimbulkan dampak di berbagai sektor UMKM dan menengah, diantaranya penurunan jumlah penjualan. Eksesnya mayoritas pelaku UMKM ini tidak bisa berkembang dan banyak berakhir pada kebangkrutan. Saat pandemi COVID-19 ini mengubah perilaku konsumen dan peta konsep atau peta kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pemberbatasan kegiatan. Konsumen ini lebih banyak melakukan aktivitas di rumah saja atau bisa menggantikan kegiatan seperti biasanya menjadi kegiatan memanfaatkan teknologi digital pada era saat ini. Hal ini yang membuat pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital ini menjadi peluang usaha sebagai pengganti aktivitas mereka yang sebelumnya. Maka UMKM ini mengubah strateginya penjualannya ini menjadi skema digitalisasi, yaitu dengan memanfaatkan marketplace atau perantara dan juga menggunakan media sosial sebagai teknik pemasarannya. Diharapkan para pelaku usaha ini dapat menentukan jenis media digital yang tepat untuk produk yang dipasarkannya. Metode pengabdian pada masyarakat ini akan dilakukan secara virtual yang akan menggunakan Zoom Meeting. Materinya itu berupa strategi penggunaan dan pengelolaan media digital serta meningkatkan kemampuan pembuatan konten yang menarik sebagai sarana promosi bagi pelaku usaha UMKM. Maka media digital yang digunakan bisa diantaranya yaitu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, GrabFood maupun GoFood dan platform resmi lainnya. Maka dari itu pemerintah sudah menetapkan peraturan pemerintah pasal 71F nomor 4 dan 5 yaitu tentang literasi digital dan non-digital serta pengembangan agregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualannya secara online. Media digital ini digunakan untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online. Prediksi kedepannya yaitu apabila masyarakat menerima dan memahami literasi atau pengabdian yang telah disampaikan kepada seluruh masyarakat pelaku UMKM, maka digitalisasi ini di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan akan menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pandemi bukan menjadi alasan untuk menyerah dengan keadaan, justru dengan keterbatasan yang ada, kita harus berinovasi agar usaha ini tetap berlangsung secara lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleha, NIM E 2019-1138. Saya dari kelompok 9 akan membahas tentang perkembangan UMKM di Indonesia dan juga upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk memajukan UMKM. Pada dasarnya, UMKM Indonesia itu memiliki pertumbuhan yang cukup baik dan juga UMKM di Indonesia ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Namun, dibalik dari besarnya kontribusi yang dilakukan UMKM, ada beberapa kendala yang dialami oleh pengusaha UMKM, diantaranya yaitu lemahnya informasi mengenai pemasaran, terus juga informasi produk yang bisa dijual dengan mudah, dan juga kekurangnya modal. Perkembangan UMKM di Indonesia ini tidak terlepas dari dukungan perbankan di Indonesia. Setiap tahunnya kredit yang ditujukan untuk usaha UMKM ini terus mengalami pertumbuhan daripada kredit perbankan itu sendiri. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit ini yaitu menyediakan dana APBN subsidi untuk bunga kredit. Sementara dananya itu 100% berasal dari bank-bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai bank pelaksana. Peran pemerintah sebagai regulator ini pada dasarnya telah melakukan berbagai macam program untuk memberdayakan UMKM ini. Hanya saja perlu dioptimalisasikan lagi. Apa saja sih program-program pemerintah untuk memberikan modal kepada para pengusaha UMKM? Di antaranya yaitu ada kredit usaha rakyat, yang kedua itu ada kredit ketahanan pangan dan energi, dan masih banyak lainnya. Peran pemerintah dalam penyaluran dana kredit yang bersubsidi ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 71B yang berbunyi memberikan pendampingan, fasilitas, pembiayaan, dan juga kemudahan berupa yang pertama ada meningkatkan akses pembiayaan, yang kedua memberikan imbal hasil dari pinjaman dan bunga kredit, yang ketiga ada penjamin atas kredit modal kerja, yang keempat itu ada penyaluran data bergilir, yang kelima itu ada permodalan lain dan lain-lain sebagainya.
Mungkin cukup itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khosyur Rafiki, NIM 2019-1114 Program Studi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi tentang perkembangan UMKM ke depan yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2021. Perizinan berusaha bagi usaha dengan tingkat resiko rendah dan menengah rendah cukup diselesaikan melalui sistem USS berbasis elektronik. Proses melakukan permohonan izin, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan izin lokasi perairan, izin lokasi lingkungan, dan IMB di wilayah usahanya. Izin komersial atau operasional diberikan pada pelaku usaha untuk memenuhi standar sertifikat lisensi dan pendaftaran barang atau jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS yang berkaitan dengan pasal 47, di mana isinya yaitu Menteri menyampaikan informasi perizinan berusaha kepada usaha mikro kecil dan menengah sebagai permohonan perizinan berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, tata cara mengajukan permohonan izin usaha, dan pembebasan biaya perizinan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Mahmudah, NIM 2019-1140 dari kelompok 9, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi perihal perkembangan UMKM pasca pandemi serta memprediksikan bagaimana ke depannya. Saat ini, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Namun akibat dari kondisi ini sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Usaha kecil dan menengah UMKM berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Langkah-langkah penguncian lockdown telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba. Lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar. Selain berdampak pada perekonomian Indonesia, pandemi ini juga berakibat pada sektor pariwisata. Wisatawan yang datang ke Indonesia, terutama wisatawan asing, menjadi merosot. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cenderamata untuk dibawa pulang. Jika pengunjung asing yang berkunjung turun, maka dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro kecil dan menengah juga akan turun. Proses pemulihan ekonomi ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun pandemi ini tidak akan bertahan bertahun-tahun di Indonesia. Melalui peran aktif seluruh warga negara, penurunan jumlah kasus COVID-19 seharusnya dapat lebih cepat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah beserta masyarakat memerlukan strategi yang efektif bisa kembali pada kondisi stabil dengan beberapa kebijakan untuk pemulihan resesi ekonomi akibat COVID-19. Oleh karena itu, salah satu strategi yang ditawarkan dalam kajian ini adalah strategi pemilihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. Terdapat beberapa upaya kebijakan pemulihan operasi dan UMKM di Indonesia, yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan, pemberian insentif pajak bagi UMKM, pelonggaran restrukturisasi pinjaman bank ke UMKM, serta pemerintah akan memberikan kredit khususnya bagi pekerja informal seperti ojek online, perilaku UMKM, dan penduduk berpenghasilan harian, pembiayaan modal kerja UMKM, dan lain sebagainya. Upaya pemerintah ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 dan 2 tentang pemulihan usaha mikro dan usaha kecil pasal 53 yang berbunyi ayat 1, dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil meliputi 1. Restrukturisasi kredit, 2. Rekonstruksi usaha, 3. Bantuan permodalan atau bantuan bentuk lain. Ayat 2, pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Lalu prediksi kedepannya, jika masyarakat dan pemerintah telah berupaya dalam kebijakan pemulihan UMKM ini, maka kondisi perekonomian serta pariwisata di Indonesia akan segera stabil. Dengan bantuan serta strategi dari pemerintah akan membantu berjalannya UMKM menjadi lebih maju dan maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Agustin, NIM 2019-1150 dari kelompok 9,
Saya akan membahas tentang bagaimana permasalahan UMKM serta bagaimana prediksi ke depannya. Seperti yang diketahui, di Indonesia UMKM menjadi sektor usaha yang sangat penting. UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, bahkan sekitar 99,84% tenaga kerja berasal dari UMKM. Karena itu, keberadaan UMKM sendiri merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, masih banyaknya permasalahan yang ada membuat UMKM dalam perekonomian nasional tidak dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu permasalahannya yaitu kurangnya pengetahuan atas teknologi yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tujuannya yaitu memperjualbelikan produk UMKM melalui aplikasi serta e-katalog dan laman UMKM untuk pengadaan barang, dan juga sekaligus mengajari cara berbisnis online bagi UMKM, karena digitalisasi sendiri mempunyai potensi yang luar biasa. Upaya pemerintah ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang diterbitkan pada bulan Februari 2021, Pasal 71D Nomor 2 yang berbunyi peningkatan kompetensi sumber daya manusia diantaranya pendidikan, pelatihan, magang, dan pendampingan, serta Pasal 71F Nomor 5 yaitu pengembangan agregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online. Prediksi kedepannya, jika pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk bangkit, sehingga perekonomian Indonesia ini juga semakin baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.